Jadi kalau kegiatan sehari-hari gue yaitu di software developer. Kebetulan softwarenya juga masih berhubungan sama audio sama sound. Jadi kantor gue bikin software buat ya audio processing, namanya Kuasa, KUASSA. Kuasa. Selain itu juga gue running studio, terima ya mixing, mastering gitu-gitu, sama sama banyak berapa tahun belakangan sering dapat job arranging musik kayak buat video game, buat lagu animasi gitu-gitu. Jadi ya bisa dibilang semua masih berhubungan sama musik dan sound ya. Iya. Masih berhubungan itu, makanya kita tertarik banget di situ. Terus produce juga ya. Produce juga. Sound designer juga buat band lain. Iya, banyak juga ya. Bisa jadi profesi. Mantep. Ya. Tapi awalnya ngeband dulu atau profesi tersebut dulu? Dulu awalnya kan mulai ngeband dari SMA ya. Ya jadi ngeband dulu. Justru SMA. Ngeband duluan. Justru gue pada akhirnya ngulik sound itu karena bisa dibilang penasaran kali ya. Jadi dari band-band yang gue dulu suka dengerin. Ini gimana sih bikin sound kayak gini gitu. Ini kayak gitu akhirnya gitu. Akhirnya gue mulai kayak software dan lain-lain dari situ. Itu kepikiran ngeband awalnya tuh emang udah langsung industrial apa ada genre musik yang lain? Enggak sih, kalau dulu kan bisa dibilang kultur awalnya tuh band cover ya. Dari dari band-band yang gua tonton tuh biasanya ya itu band cover gitu, kayak mungkin yang bisa dibilang kayak Rocks itu Metallica gitu. Jadi kita juga awalnya bikin band cover. Dan lucunya kultur saat itu kan bisa dibilang bikin band itu semacam kayak music sharing ya. Kalau menurut gua, lo bikin band membawakan satu musik atau lagu yang kalau bisa belum dibawain sama band lain. Iya. Jadi sempat ganti-ganti musik juga. Kita dari awal nggak matok harus bawain apa musik tertentu. Awalnya sempat punk, sempat hardcore, sampai akhirnya ya itu. Pas itu kita bawain punk misalnya, dulu sempat bawain Bad Religion gitu ya, terus lihat aja ternyata udah ada nih band lain bawain Bad Religion, ganti gitu. Sesimpel itu, sampai akhirnya vokalis gua waktu saat itu ngasih kaset, ini nih band ini nih kayaknya belum ada yang bawain nih, kita aman lah, istilahnya aman gitu. Waktu itu kaset. Waktu itu dia kasih kasetnya Ministry. Ministry. Ya, album yang mana? Yang Terrible Mind. Terrible Mind. Apa sih? Mind is a terrible thing to taste. Mind is a terrible thing to taste. Ya udah, habis langsung. Wah iya nih kayaknya nggak ada yang bawain ini. Udah kita bawain ini aja deh. Kita nggak tahu itu saat itu kita nggak tahu nama musiknya itu industrial atau apa, pokoknya metal aja lah. Iya. Dulu ya tahun berapa tuh masih? Berarti sekitar tahun 96, 95 kali. Iya. Ya. Dulu udah zaman poster itu ya? Nama bandnya udah Helm Project. Namanya udah zaman poster berarti itu ya? Udah poster. Udah ada. Zaman poster kalau Jakarta. Udah poster. Namanya juga udah Helm Project dari awal. Udah Helm Project dari awal. Oke. Cuman genre musiknya emang punk, hardcore, terus akhirnya jadi terus cover Ministry. Dulu baru apa? Alternatif ya, lah kita masuk ke alternatif ya zaman itu. MTV. Dulu banyak yang nyebut apa kalau dari orang-orang itu, karena emang mungkin bisa dibilang istilah industrial masih asing banget. Banyak yang bilang kita banyak yang bilang apa genre kita disco metal gitu. Disco metal. Disco metal. Ke disco. Habis disco metal, panik disco. Benar.
Jadi tim medis dong, medis metal disco. Iya. Bener. Nah, gua nanya dong, Dit. Awal mula Helm Project tuh dari mana sih, Dit? Kalau bisa Apanya? dapet helm, ngasih Apanya? nama Helm Project. Namanya. Terinspirasi apa gitu? Udah lupa sih sebenarnya. Tapi ya, kalau seingat gua yang ngasih nama tuh drummer gua, dia kalau nggak salah dari ada band luar namanya Helmet. Oh, Helmet. Helmet. Helmet, Ya. Kita sempat cover itu juga. Terus suatu hari Oh, biasalah mau latihan band gitu kan di studionya ditanya nama bandnya apa? Wah, ada nih. Proyek Helmet aja gitu. Proyek Helmet gitu. Pada akhirnya mungkin Di Indonesia kan. Kalau nggak salah sih gitu. Helm Project tuh dari proyek Helmet sebenarnya gitu ya. Ya mungkin. Oh, gitu ya. Iya, siap. Biasalah ya masih mindset anak SMA. iya. Cuma ya pas dibiarin kok kedengarannya keren, udah deh kita pakai aja gitu. Seru. Dan personil awalnya itu emang apa gimana ketemunya? Satu sekolah atau satu tongkrongan? Satu SMA sih, tapi ada dua orang. Satu SMA, tapi ada dua orang beda sekolah. Gitu aja. Oke. SMA mana waktu itu? 20 Bandung. Berarti? Oh, Bandung. Ya. 20. Terus memutuskan untuk akhirnya di industrial itu gimana tuh akhirnya? Oh, ini kayaknya yang cocok gitu, yang paling cocok gitu tuh. Ya akhirnya ya itu sih ya, kita merasa cocok sama dulu cover Ministry, terus emang antik juga ya saat itu kita dianggap band metal tapi bawa keyboard, terus suaranya bukan suara keyboard gitu. Akhirnya kita digging sendiri gitu. Dari resource yang terbatas saat itu, wah kayaknya udah deh lanjutin musik ini aja gitu. Itu tahun berapa tuh memutuskan akhirnya memang di industri? Udah langsung sih pas awal kita bawain. Oh, langsung. Langsung udah bawain Ministry langsung kita itu aja deh. Stay gitu. 95-96. Berarti personilnya siapa aja tuh, brother? Bisa di-sharing tuh? Berarti berapa orang? Personil awal itu 7. Lu ber-7? 7. Banyak, ya? Gua bass, terus ada Roland sama Jalu, itu gitar, ada Randy drum, terus vokal 2, Mora sama Derry. Sama Derry, sama keyboard ganti-ganti ya. Oke. Keyboard 2 Satu, juga apa gimana? Ganti-ganti keyboard maksudnya? Bukan personil tetap. Oke, additional. Ya, berarti oke. Ya. Padahal paling vital tuh keyboard ya sebenarnya kalau di industrial ya. Kalau lihat band-band lain zaman dulu ada yang bawa komputer desktop gitu buat manggung, band industrial yang lain. Iya, bawa PC. Laptop belum ada. Ingat dulu percaya Jawa, gue ingat dulu tuh. Itu gimana tuh, bawa gitu tuh. Udah pakai sequencer tuh, brother, waktu itu manggung atau langsung live gitu? Langsung live, backsound aja dari keyboard, paling pakai disket. Oke. Iya. Oh, jadi nggak jadi sequencer ya? Jadi biasanya kita rekam suara-suara apa gitu ke disket, nanti tinggal di play aja sama si pemain keyboardnya. Oh. Iya. Mantep tuh. Jadi live ya? Ya, live. Berarti live. Oh, oke. Gua nanya dong, Dit. Itu yang paling dominan bikin lirik di band lu tuh siapa, Dit? Kalau dulu sih vokalis itu Derry, udah almarhum sekarang. Oh gitu. Almarhum. Berarti waktu itu beda karakter vokalnya tuh 2 itu gimana perbedaannya? Lebih ke kayak kebutuhan juga ya, soalnya dari kayak lagunya Ministry banyak yang saut-sautan kan, overlapping, dan di personil yang lain saat
nggak bisa gitu nge-backingin sambil main instrumen. Jadi ya udahlah vokalisnya 2 aja kayak gitu. Dan pada akhirnya kita split ya, yang satu vokalnya clean, satu lagi pakai efek. Oh gitu. Ya. Ya developmentnya ke sana waktu itu. Iya kayak model ada berapa band luar juga yang vokalisnya 2 kayak Linkin Park gitu kan. Gitar 2 juga lagi rame banget ya. Keyboard 2, gitar 2. Keyboard 1, gitar 2. Keyboard 1 ya. Keyboard 1. Gitar 2. Gitar 2. Gitarnya juga ini pasti saut-sautan bagaimana pembagiannya tuh? Ya mungkin nggak terlalu dipikirin dulu. Belum terlalu dipikirin. Iya. Kalau sekarang gimana? Double. Sekarang personil formasi udah sekarang. beda. Formasi sekarang udah beda semua, udah yang personil asli tinggal gua. Oh gitu. The one and only. Waduh. Sekarang tinggal berlima. Biasa vokal. Boleh diceritain? Berlima. Siapa aja tuh? Gua masih bass, tapi sekarang gua bisa sambil backing vokal. Terus ada Koi drum, ada Vira gitar, ada Irfan, dia itu keyboard, sequencer dan lain-lain, sama Tommy ini multi instrumen, dia bisa vokal gitar, vokal keyboard gitu. Yang lama tuh sempat orang-orangnya kemana tahu atau gimana sih ceritanya? Kalau dulu pas tahun berapa ya? Pokoknya timeline-nya tuh sempat personel pada keluar, ada yang ke kuliah di luar kota, ada yang mau DO waktu itu, jadi pada keluar sampai akhirnya yang nyisa tuh 2 dulu, gua sama Randy drummer gua. Itu kita masih waktu berdua masih bermusik, cuma formatnya udah beda, jadi kayak elektronik aja, nggak manggung, nggak apa-apa, cuma produksi. Terus pas tahun 2003 itu gua kuliah kan di Australia, udah aja vakum gitu. Vakum aja. Maksudnya kita nggak menyatakan bubar ya, udah aja gitu. Nggak dibahas gitu mas tentang musik sampai akhirnya pas tahun 2000, gua balik 2005 kan, baru tahun 2010 apa 2012 gitu, gua ketemu sama Tommy, sama vokalis yang sekarang. Akhirnya baru gua memutuskan lanjut. Awalnya waktu jadi ya itu sempat ada vakum sekian tahun itu sampai 2012-an. Iya. Gua lanjut. Awalnya masih sama awalnya masih sama Randy, sama drummer yang dulu, cuma akhirnya dia berhenti. Itu berapa tahun tuh berarti ininya ya, jedanya? Ada sekitar. Saya ingat gua tahun 2002 gitu masih ada manggung sih. Masih ada manggung 2002. Masih ada rasanya. Awalnya. Habis itu vakum dengan formasi yang awal. Udah gak ada ganti personel sih waktu tahun 2000-2002-an itu. Oke. Buat albumnya kapan itu berarti, brother? Buat rilisan pertama setelah vakum? Single? Atau album? Yang mini single itu udah dari 12, kita udah nyicil berapa kali ya, cuma pisah-pisah, ada yang rilis sama Death Rockstar, ada yang sama Hujan Record, terus ada yang kompilasi dan lain-lain gitu Pak. Baru pas tahun 2017 kita kumpulin tuh single-single yang lama sama beberapa lagu baru jadi mini album, namanya Prematur EP. Itu udah bisa didengerin. Nah, kita dulu rilis kaset waktu itu. Iya. Kaset ya. Iya. Awalnya. Terus digitalnya baru-baru ini kan, langsung, berarti apa udah beberapa tahun yang lalu? Langsung digital. Tahun 2017. Oh 2017. 2017. Oh iya, Bang. Nah, kalau yang formasi lama yang tahun 4 tahun lalu. Kalau yang formasi lama itu yang tahun 90-an kita belum sempat rilis official cuma dulu sering trading single aja gitu, kayak lewat internet atau kita lewat mixtape gitu kan. Tape trading. Oh ada itu? Udah ada. Udah. Yang
Oh, gitu. Dulu gitu. Jadi versi baru ada gitu ya? Iya. Cuma sebenarnya ya lagu-lagu yang lama tuh udah nggak tahu kemana. Oh gitu. Iya Sayang sih. banget deh. Nggak ada file ya udah. Nggak ada yang megang apa gimana? Gua masih Randy itu kayaknya masih megang filenya, cuma bukan versi yang kita bagi-bagi gitu, kayak ada yang belum ada vokalnya atau ada yang nggak ada gitarnya, nggak komplit gitu. Iya. Tapi menarik itu kalau itu ya, kalau di rilis dengan formasi yang sekarang ya. Udah kepikiran sih, cuma belum tahu mau gimana lah. Ada perubahan dari format lama ke format baru, mungkin dari sisi Oke. Musik ya mungkin ya. musik atau lagunya. Kalau yang paling jelas ya karena vokalisnya beda ya, dulu mungkin karena influence-nya dari Ministry gitu, dulu lebih ke screaming gitu vokalnya. Kalau sekarang lebih bisa dibilang lebih nyanyi. Gitu sih. Tapi scene-nya masih sama, industrial juga gitu ya? Scene masih sama, tapi sering ya saat formasi yang ini seringnya kita manggung tuh bareng band doom, stoner gitu. Kalau tahun terakhir, kulturnya jadi lebih dekat ke situ gitu. Agak campur mix dengan stone rock gitu ya? Iya. Oh seru juga tuh. Ya. Iya. Proses recordingnya gimana, brother? Bisa diceritain sedikit yang versi awal? Kalau yang bagaimana? Yang versi. Yang kalau yang lama dulu mah masih buta banget ya soal recording, jadi ya cuma tancap record aja sambil ngulik sendiri di komputer gitu. Ya dengan alat yang ya seadanya dulu juga. Ya emang dulu emang belum tahu apa-apa sih. Kalau yang baru kebanyakan pisah-pisah juga, ada yang take di studio, ada yang di rumah gitu, yang di mini album terakhir itu. Dan sampling-samplingnya segala itu beda juga. Misalnya dulu mungkin lebih dark lagu-lagunya, sekarang lebih apa gimana? Kalau boleh di-sharing. Kalau dulu kan bisa dibilang resource terbatas ya, jadi kita juga nggak punya alat sampling, nggak punya apa-apa, jadi seadanya aja dimaksimalkan gitu. Kayak tahu-tahu lu punya, nggak tahu dari mana ada suara, kok gue punya suara kereta api ya di komputer gitu, terus dibikin jadi apa gitu, jadi efek apa. Kalau sekarang ya udah lebih aware ya sama alat, bisa dibilang alat musik elektronik sekarang ini ya, bisa terjangkau gitu, sama bahkan mungkin sama anak SMA, anak kuliahan pun bisa start. Jadi ya kita pakainya di situ. Cuma yang gua tekankan, kalau bisa kita nggak pakai komputer atau laptop, jadi semua hardware aja. Oh gitu. Ya. Jadi kita pakai sequencer hardware, pakai keyboard, pakai synth gitu, nggak pakai laptop. Oh. Keren. Jadi lebih, tapi recordingnya tetap di itu kan, masih pakai, maksudnya digital ya, bukan pita kan? Oh bukan. Kalau recording tetap. Iya. Oh, oke. Wah seru juga nih ya. Jadi mulai meninggalkan ini gitu ya, yang laptop gitu, jadi pakai hardware gitu ya. Ya seru juga. Awal sempat pakai laptop, cuma setelah kita pikir-pikir ribet rasanya pakai laptop ya, kayak kalau ada troubleshooting lo mesti restart tuh, ngambil berapa menit, harus berhenti main gitu. Sementara lo kalau pakai hardware tinggal matiin, nyalain lagi, udah beres. Langsung selesai gitu ya. Saya bisa ikut main lagi. Ke situ sih. Di live sama kayak gitu juga berarti, brother ya? Emang ininya targetnya di live-nya seperti itu. Oh, supaya di live-nya bisa gampang gitu ya? Bisa gampang. Kalau dari pembuatan lagu, menarik banget. Ada konsep yang berubah gitu, misalnya dulu temanya apa, sekarang temanya apa, proses kreatifnya sama apa gimana, brother? Tema lumayan berubah sih. Kalau dulu
bisa dibilang kayak kalau dulu lirik-liriknya Derry itu lebih dark dan bisa dibilang nihilism gitu. Dia banyak cerita kayak darkness, space, outer space gitu-gitu. Kalau sekarang Tommy karakternya lebih dekat, mungkin lebih kayak udah bawa politik yang gitu-gitu, masuk sosial. Kehidupan. Ya, kehidupan atau ya kegalauan hati. Itu kemarin kebetulan kan kita habis sharing-sharing sama teman-teman dari Solo ya. Sempat cerita katanya sempat buat kompilasi bareng ya katanya ya. Iya, split album. Split single mungkin. Split album. Split single. Iya. Oh, itu siapa aja sih kalau ininya boleh diceritain? Gua lupa siapa yang ngajak sih. Tapi ya itu sih tinggal. Mau cuma ya itu diajakin bikin rilis split single online katanya. Bandnya anu si MTAD, terus ada siapa lagi ya? Serigala Jahanam kalau nggak salah. Gitu. Kebetulan kita saat itu materi udah ada, cuma emang belum tahu mau rilis gimana. Udahlah, kirim aja, ikut gitu. Langsung gitu aja sih. Sekitar tahun berapa itu ya? Kayaknya udah lama juga ya? Lama lumayan, 2013, 2015 mungkin. Oh. Oke. Kalau rilisan itu kaset juga aja. Cuma kalau rilisan terbaru ada tahun kemarin, single judulnya Insulin. Insulin ya. Sempat promo segala ya, jalan segala macam, promo apa segala macam, lihat di Instagramnya. Atas nama Bapak, The Loss of Children ya, The Loss of apa? Ya itu benar. Iya. Insulin gue suka sih. Tuh. Ya. Insulin kenapa? Ngeri juga sih. Apa? Insulin ngeri juga. Ya itu. Ini suges. Ceritanya tentang apa tuh ceritanya di Insulin tadi? Itu kayak apa? Cerita bisa based on true story, anjir. Oh gitu. Jadi perasaan seseorang saat lagi nunggu, bisa dibilang nungguin seseorang di rumah sakit gitu, yang lu nggak tahu si orang ini bakal selamat atau enggak gitu. Iya betul. Pada akhirnya pas lu ada di titik itu tuh pasti ada saat dimana lu pikir udahlah, lu pergi aja deh, gua rela gitu. Iya. Gitu. Mengikhlaskan. Gotik banget tuh, Ded. Ya. Dalam juga ya. Iya. Iya. Makanya kemarin wah ini rilis pas pandemi kayaknya kok cocok banget. Iya. Cocok iya. Cocok. Iya. Pas banget sama ya. Tapi sekarang masih ininya arahnya mau ini juga ke arah ministry juga, apa mungkin udah ada tambahan influence lain? Udah berkembang sih ya. Sekarang kita juga dengerin musik baru, rilisan baru gitu, kayak kalau yang lagi gua dengerin akhir-akhir ini kayak Gary Numan gitu yang baru, terus Poppy gitu. Mungkin ya kalau dibilang musiknya nggak industrial gitu, tapi kulturnya dapat gitu. Pengaruh teman-teman yang lain, pengaruhnya apa kalau teman-teman yang sekarang ini, influence-nya apa dari teman-teman itu? Apakah emang real industrial awalnya, apa juga sama lu sebelumnya? Beda-beda sih, kayak ada kayak hardcore juga. Kalau dulu kan emang kita gaulnya kebanyakan sama di komunitas hardcore, metal, punk. Iya. Kalau sekarang yang personal sekarang si itu Irfan tadi, si pemain sintenya, dia sebenarnya anak hip hop gitu. Tapi dia lebih ke hip hop gitu. Jadi mungkin beat pengaruh dibikin sampling synth dan beatnya ada dari hip hop. Lebih luas ya jadi ya sekarang ya. Ya belok lah. Belok, cuma ya itu sih.
mungkin yang menyatukan kita ya itu sih si suara-suara aneh yang tidak musikal itu. Iya, seru. Udah ada program apa nih, brother? Mungkin mau buat rilisan atau mungkin mau buat live di internet atau gimana? Kalau live kayaknya belum sih, tapi emang laginya ada sinyal udah siap, kita mah lagi ngobrolin lah mau dirilisnya kapan dan gimana. Ya itu sih target terdekat kayaknya mau rilis single lagi. Oh gitu. Itu kemarin by the way kan sempat ngobrol tuh sama teman-teman dari scene ini juga kan, industrial. Nah, kalau sekarang kayak brother nih, kebetulan masih di Bandung kan ya? Masih. Nah itu kalau boleh ceritain sedikit sama kita, kan kebetulan kita di Jakarta nih. Oh, Sam di Bandung ya. Cuman maksudnya dari scene industrial gimana nih di Bandung sekarang ininya? Apa aktivitasnya atau kegiatannya gitu? Apa memang banyak yang mau lagi rilis single atau memang mau ada rencana sama buat kegiatan apa, kolaborasi apa mungkin? Kalau secara scene gue bilang sih nggak di Bandung scene industrial tuh bisa dibilang nggak ada ya, si anak-anaknya tuh kayak tersembunyi di scene lain. Nyampur gitu. Nyampur gitu ya. Cuma kita lumayan dekat sama komunitas musik noise eksperimental yang gitu-gitu sih. Nah, cuma setahu gua ya mungkin karena pandemi setahun terakhir juga kita belum nggak tahu masing-masing lagi ngapain sekarang. Iya. Jadi paling tahu-tahu ada yang rilis gitu-gitu doang sih. Yang seru ini sih ada teman namanya Kimung, dia dulu basisnya Burger Kill. Dia lagi nulis buku tentang pergerakan musik bawah tanah. Ini proyek gede banget, nantinya jadi 12 buku. Masing-masing buku itu ngebahas kayak tiap part di satu scene musik gitu ya, ada genre, ada metal, ada industrial, ada punk, terus ada ya infrastruktur lain gitu kayak record label, ada media, masing-masing buku tuh kayak gitu. Ini udah ya. Keren. Udah jalan berapa tahun? Udah launching belum, Dit? Belum, masih jalan, masih editing kalau nggak salah. Masih editing. Kemarin iya, tebal-tebal bikin buku deh. Ya, dia mas scholar ya. Akademisi gitu. Sekolah soalnya. Gue cuma ada ini. Itu. Kenal ke Arab. Cuma ada ini doang. Satu lagi ada tebal banget, buset gede banget. Apa itu satu lagi? Gila dia emang. Berapa tahun lalu sempat di interview juga sama Kimung, sama teman-teman yang kemarin itu mungkin anak dari Coil dan lain-lain juga udah di interview sama dia. Ini penasaran banget sih jadinya kayak apa itu bukunya. Kalau boleh sharing ke kita, brother, sebenarnya awal-awal di Bandung tuh gimana sih tentang musik industrial? Maksudnya mungkin siapa awal-awal yang termasuk bawain pertama gitu? Apa memang cair aja di mana-mana tiba-tiba ada yang bawain gitu? Kalau setahu yang gua tahu dari gua sendiri ya, yang band yang beneran industrial pertama yang gua kenal itu namanya Arca Jawa dari Jakarta. Ya. Arca Jawa. Ya itu salah satu yang bikin gua aware gitu ya. Ini musik apaan nih aneh banget. Gitu. Terus kalau yang lain mungkin ada kayak close minded juga mungkin kulturnya dekat ke industrial.